menjadi titik balik dalam, mempunyai kesadaran untuk, berelasi dengan orang tua yang lebih baik itu di kelas achieving the higher with higher soul Higher ya, soul, jadi ya. soul Mhm, ya, mhm, mhm. kita menyebutnya dengan kelas soul. Mhm. Nah di situ. Jadi, dan di situ pun saya juga sudah mengikutkan bapak ibu kami untuk mengikuti kelas soul tersebut, dan kami sendiri juga mungkin sudah istilahnya review itu, mungkin 3 kali atau 4 kali ya, saya lupa. Berkali-kali Jadi ya. iya. Tapi selalu Jadi dapat yang baru ya? iya betul, selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, salah satunya pemulih hubungan itu sendiri adalah dengan memaafkan. Jadi melakukan, memaafkan, kita menyebutnya misalnya ritual, karena ritual itu dilakukan sering, Mhm, dilakukan terus, sehingga kita mhm, menyebutnya ritual memaafkan mhm, kepada orang tua. Dan mhm, terus yang kedua, itu saya belajar ternyata ini juga dari ilmunya pranic healing, mhm. tithing terhadap orang tua itu penting sekali, dan saya mulai tithing itu setelah saya tahu dari pranic healing. Sebelumnya saya juga nggak tahu, dan ternyata itu Gitu ya. membuat mhm, ternyata itu membuat anu loh, ajaib ya. Maksudnya, mmm, gimana ya, saya mau bilang saya membandingkan dengan adik kami yang, sama sekali mungkin belum pernah tithing ya kepada orang tua. Oh, Itu, ini maksudnya tithing kepada orang tua ya, artinya betul, memberikan tithing kepada sesuatu orang kepada tua. orang tua ya? Betul betul. Saya menjadwalkan setiap bulan dan puji Tuhan, selalu bertambah ya, value-nya itu bertambah terus karena rezekinya juga bertambah terus. Oke, ya, profesiat ya buat Mbak Astri Iya. ya. Nah, ini Mhm. membuat eee, bisa dikatakan itu misalnya dulu, konflik dengan orang tua dari saya kecil, dari saya SD Mhm, sampai mhm, mhm, saya mhm, mengenal pranic healing di tahun 2014, mhm. itu misalnya range-nya 0 sampai 10, itu konfliknya bisa di angka 10, minimal Wow, iya, 10 ya. berarti berarti memang berat ya? Berat. Tapi Iya. loh sekarang kayaknya kok kok ketika bilang berat itu pas ngeleng-ngeleng itu kok wis ra berat lagi ya, Mbak, ini kan. Iya, sudah terselesaikan ya. Mhm, Nah, sekarang itu bisa dibilang padahal saya rumahnya sebelahan. Artinya mhm. kan kalau mau ada konflik, potensi konflik itu besar sekali, ya kan. Oke, Dan ini ya. bisa dikatakan itu dari 0 sampai 10, konfliknya itu ya angka 1 lah, maksimal Wes, angka 2 ya, lah gitu. tepuk tangan. Oke, ini sharing yang sangat bagus, Mbak Astri. Ini anak saya juga di sini, dia bisa tahu Iya, lah. iya, iya. Sayang sekali. Walaupun secara idealisme sering bertentangan, tetapi tidak terjadi konflik gitu loh. Beliau berpikir Oke, apa, saya berpikir apa, tapi konflik itu bisa bahkan bahkan mau mulai aja nggak jadi gitu. oke, ya. Profesiap, Demikian Mbak Mbak Astri. Titi. Ini Iya, tentu terima kasih. Ini tentu sangat berharga ya, sangat Iya, berharga sekali, pasti juga mengubah hidup Mbak iya, Astri ya. betul Nah, betul Mbak Titi. sebenarnya juga kami ingin mengingatkan nih kepada teman-teman ya, pada remaja sebenarnya yang kami ingatkan juga bahwa sebenarnya biasanya itu kan anak itu kan mengharapkan orang tuanya itu sempurna. Sempurna itu bukan dalam arti materi saja, tetapi pengennya ya orang tuaku ya rukun, orang tuaku ya sayang dengan aku, orang tuaku ya mengerti aku, semuanya pokoknya harus sempurna. Nah, padahal sebenarnya ya kalau dilihat ya, ini teman-teman ini sepertinya sudah pranic healing semua ini, mungkin sudah mengikuti sesi-sesi di sore hari, di malam hari itu. Kalau kita lihat berapa banyak
para orang tua ikut di dalam sesi itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya orang tua itu membutuhkan sesuatu dalam hidupnya ya. Kemungkinan juga ini sebagai tanda, sebagai ini juga bahwa sebenarnya orang tua itu punya kesulitan. Nah, di mana orang tua dan anak yang biasanya ini nggak ngerti nih, anak-anak kan nggak ngerti nih. Kalau di sini semuanya sepertinya sudah melewati remaja ya, tetapi bagi remaja itu mereka mengharapkan orang tuanya itu sempurna, seolah-olah orang tuanya itu tidak punya kesulitan. Padahal masing-masing orang tua punya kesulitan sendiri-sendiri. Ya. Kesulitannya mungkin jauh lebih kompleks daripada yang dialami oleh anak-anak. Nah ini yang kemudian kita perlu penyadaran bahwa orang tua mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini, tapi mereka sama-sama manusia. Jadi mereka juga punya kesalahan, ya. Mereka juga belajar, mereka punya kesulitan, ya. Dan ini akan menjadi lebih hubungan akan menjadi lebih enak kalau orang tua dan anak, ya. Orang tua memahami anak dan anak juga memahami orang tua. Begitu. Ini ada yang masuk lagi, Narendra. Ya, kalau Narendra ini remaja kalau ini ya. Ya, ini remaja. Bu Enrika dari Palembang ini, selamat datang juga. Ya, kita hari ini belajar move on, ya, belajar move on dari perasaan kita atau hambatan kita terhadap hubungan dengan orang tua, Narendra dan Henrika ya. Monggo mungkin ada yang sharing lagi, silahkan. Ya, salam kenal, Henrika. Ya, Mbak Astri sudah men-sharingkan, bagus sekali. Yang tadinya masalahnya terhadap orang tua, masalah hubungan dengan orang tua itu dia nilai sebagai skala 10, tetapi setelah belajar memahami dan belajar dari pranic healing, terutama dari kelas soul ya, kemudian mengadakan tindakan-tindakan yang benar-benar nyata ya, tithing ya, memberikan sesuatu kepada orang tua dan itu rutin dia lakukan, sudah menjadi rutinitas. Dan tentunya banyak hal yang dilakukan Mbak Astri juga, termasuk meditasi Twin Heart yang rutin ya Mbak Astri. Nah, sekarang Mbak Astri sudah bisa menilai hubungannya dengan orang tuanya, hambatannya cuma satu saja nilainya. Oke, ini ada chatting dari Bu Laksmi ya. Sebentar, saya lihat. Bu Ciwi, anak saya baru datang. Boleh diulang tadi kata-kata untuk anak-anak. Oke, ya. Terima kasih. Selamat datang itu anaknya Bu Laksmi. Ya, seberapa ya? Pagi ini kami ingin sharing. Jadi kita sharing-sharing pada hari ini. Ini masih dalam suasana Lebaran, di mana di dalam Lebaran, ya di dalam masyarakat Jawa ya, masyarakat adat, kita selalu melakukan sungkem kepada orang tua
Ya, kita minta maaf atas kesalahan kita dalam setahun itu, dan kemudian kita minta doa restu. Kenapa ini perlu? Ya, karena orang tua adalah yang pertama, ya, yang pertama yang menolong kita ketika kita lahir, ya. Orang tua ini adalah wakil Tuhan di dunia ini yang pertama, ya. Pada saat lahir dari orang tua, kemudian yang menerima orang tua, dan setiap harinya adalah yang mengurusi orang tua, ya. Kemudian biasanya anak-anak remaja, ya, atau mungkin yang sudah tua juga, sudah beranjak dewasa juga, menganggap orang tua ini harus istimewa, harus sempurna. Tetapi sebenarnya yang perlu kita sadari adalah orang tua itu sama-sama manusia dengan kita. Mereka mempunyai kesalahan juga, ya. Orang tua kita juga mempunyai keterbatasan, ya. Orang tua kita juga mempunyai kesulitan-kesulitan, ya, yang biasanya lebih kompleks dari anak-anak. Nah, itu yang kita harus pahami, ya, teman-teman remaja, ya, teman-teman yang, ya, semuanya kita anak, ya, kita anak dari orang tua kita. Jadi ini yang perlu kita sadari, ya, bahwa orang tua tidak sempurna, seperti kita juga anak tidak sempurna, tidak, kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan orang tua. Tapi marilah kita belajar, kita saling mendukung, ya. Sebagai anak kita menghormati orang tua, demikian juga orang tua kita juga menghargai anak, kita sama-sama berkembang. Ya, orang tua itu kesulitannya sangat banyak. Mereka punya kesulitan juga untuk bukan hanya materi, ya, untuk nyepai materi untuk anak-anaknya dan keluarganya, tetapi untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak pun dan kepada pasangan itu juga tidak mudah. Hal-hal yang baik yang dilakukan, yang menurutnya baik, kadang-kadang diterimanya tidak seperti yang kita harapkan. Anak-anak juga pasti juga ada hal yang semacam itu terhadap orang tua. Maka kami ajak, ya, mari kita saling menghargai, ya, saling menghormati, saling mendukung. Monggo, tadi Ibu Astri sudah memberikan sharingnya, barangkali ada sharing yang lain. Silakan. Bu Ciwi, Mbak Astri. Iya, gimana? Pertanyaannya agak bodoh kali ya, cuman tadi saya dengar cerita Tidak Mbak Astri ada. yang enggak, karena saya enggak pandai bahasa Inggris, tadi saya dengar tithing maksudnya apa ya? Oh, Tithing. gitu. Oke. Itu aja. Ya, tithing itu berderma, ya. Jadi kita memberikan sesuatu kepada, ya, siapapun. Misalnya berderma itu seperti berderma begitu. Kalau Mbak Astri tadi tithing terhadap orang tua, berarti Mbak Astri menyisihkan sebagian uangnya dia berikan kepada orang tuanya. Oh iya. Oke, makasih Bu. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang tua tidak mau menerima pemberian dari anaknya karena merasa kowe luwih butuh. Wes ojo mbok kayak jangan diberikan ke saya karena kamu lebih butuh, gitu. Orang tua kita kadang-kadang orang tua itu seperti itu. Orang tua itu memang nalurinya itu memberi kepada anak, selalu memberi begitu kan. Tetapi alangkah baiknya sekarang kalau kita orang tua, ketika kita mendapatkan sesuatu dari anak, itu adalah wujud cinta mereka, wujud terima kasih mereka kepada kita.
hendaknya kita menerima dengan tangan terbuka, meskipun nantinya akan diberikan kembali. Ya, ini tak terima dulu, tapi ini mungkin nanti kalau itu Mbak Astri memberikannya apa? Berupa uang ya. Nah, Betul, Bu Ciwi. ya, nah uang itu bagi orang tua oke diterima, mungkin akan diberikan sesuatu juga kembali kepada Mbak Astri atau kepada anaknya Kepada Mbak putu. Astri, ya kepada putu. Itu tidak apa-apa. Ini adalah seperti kita menghirup nafas dan mengeluarkan nafas dan menarik nafas itu kita kan bergantian. Ini akan yang menjadi lebih alami ya, lebih hidup. Energinya itu mengalir terus begitu. Tentunya pemberian anak tidak seberapa dibanding dengan pemberian orang tua kepada anak. Tetapi tidak bisa dihitung dengan angka, ya, tidak bisa dibandingkan begitu saja. Tapi ucapan terima kasih ini terimalah dengan sebaik-baiknya. Dan para remaja, ya, para anak-anak, atau di sini semua yang masih mempunyai orang tua, ya, Anda bisa memberikan sesuatu kepada orang tua dengan tulus. Dengan tulus. Pasti akan memberikan hubungan yang lebih baik. Begitu ya, Mbak Astri ya. Ya, gimana Mbak Astri? Jadi setiap bulan memang rutin kami jatahkan sebagian dari pendapatan kami untuk orang tua dan juga untuk gereja, untuk yang lain-lain, untuk kita sudah apa namanya, sudah budgetkan. Tetapi khususnya untuk orang tua, selain uang itu ternyata perhatian itu juga bermakna sekali untuk beliau. Contohnya contoh kecil sekali kok. Misalnya mau GoFood atau kita mau keluar, itu saya tanya sama bapak saya, meh dipundhut ke apa kong? Itu beliau sudah senangnya luar biasa. Betul. Jadi perhatian yang kecil semacam itu pun sudah membuat hati mereka itu senang sekali. Nah, ini salah satu ya hal baik perhatian kita yang bisa kita berikan kepada orang tua. Demikian Mbak Ciwi. Ya, terima kasih ya. Benar. Jadi kadang-kadang sapaan saja gitu sangat berarti bagi orang tua. Kebetulan saya juga orang tua, ya, dan orang tua dari anak-anak juga. Ketika anak-anak kemarin sempat agak bertanya begitu, ketika ada tanggal 22 Desember kan Hari Ibu bagi kami, bagi kita ya. Hampir banyak orang mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya, tetapi anak-anak saya yang kebetulan ada di luar itu tidak mengucapkan Hari Ibu. Tapi ya tetap biasa aja, kami tetap kontak, tapi dalam hati mikir, ini anak-anaknya orang lain mengucapkan Hari Ibu kepada saya, kenapa anak-anak tidak? Tetapi sebenarnya kami tidak punya hambatan, ya, tidak punya masalah dengan anak-anak. Tetapi kemarin tanggal berapa ya? Dalam minggu ini, anak-anak tiba-tiba, Ibu, selamat Hari Ibu. Loh, kaget saya. Kenapa Hari Ibu? Ternyata di negaranya sana Hari Ibunya jatuh pada hari Senin yang lalu kayaknya. Ya, itu betul Mbak Ciwi. Iya, betul. Betul ya. International Mother Day itu. Oh ya, internasional ya, bahkan ya. Ya, Mother Day. Ya, betul. Iya, kalau anak-anak sih ini di Jerman Hari Ibu, Bu. Jadi itu saya baru lega gitu. Oh, ternyata dulu tuh nggak mengucapkan karena memang dia sudah
di hadapannya itu sudah tidak sedang tidak merayakan itu gitu. Ya, itu sangat berarti. Ucapan saja sangat berarti, kadang-kadang ditunggu-tunggu. Begitu. Ada yang mau sharing lagi? Ini yang muda-muda ini, silahkan. Bu Ciwi, kalau Iya, gimana? kalau tadi itu kan kayaknya kalau saya ambil kesimpulan yang kita bahas ini adalah bagaimana kita melihat orang tua, kita berharap orang tua kita sempurna, kita berharap anak kita sempurna. Kalau saya dulu, memang dulu saya waktu masih sekolah gitu, saya cukup apa ya, kayaknya merasa haus gitu perhatian orang tua. Tapi ya karena keadaan saya pun, tapi tidak saya sampai dulu itu pernah juga stres gitu waktu masih single. Terus ketika saya punya anak, saya baru tahu rasanya jadi bapak gimana. Biasa dulu kalau single itu yang dibela biasanya mama. Terus setelah saya punya anak sendiri, saya melihat, oh rupanya gini ya perasaan bapak. Jadi saya sudah tidak ada perasaan menuntut mereka untuk sempurna seperti yang saya inginkan. Nah, ya, cuman bagus. Kalau tapi yang menjadi masalah saat ini adalah gimana kalau sayanya yang merasa tidak sempurna untuk orang tua, juga untuk anak-anak saya sendiri. Jadi hampir setiap hari saya merasa saya tidak sempurna untuk mereka. Saya merasa jadi anak gagal, jadi orang tua juga gagal. Itu kayak mana, Bu? Nah, begini. Kita juga harus menyadari bahwa kita ini juga tidak sempurna. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Jadi itu kita harus sadari. Nah, kita akan bisa menjadi lebih baik ketika kita juga melakukan hal-hal yang positif ya. Dalam hal ini ingin nanti kita coba ya. Kita coba pasti akan berhasil. Kita mohon maaf dan kita memaafkan orang tua dan juga anak-anak. Kalau anak-anak itu kita juga perlu loh minta maaf. Kadang-kadang karena kita itu saking cintanya ya, tapi nggak taunya cara kita itu menyakiti. Seperti yang mungkin kita rasakan juga dari orang tua kita. Maksudnya orang tua itu baik, cuman caranya membuat kita sakit dan itu membuat hubungan menjadi tidak baik. Nah, ini yang perlu kita sadari dan kita perlu memang dari diri sendiri, kita harus mencintai diri sendiri ya, supaya kita juga bisa memberikan cinta kita kepada anak kita dengan lebih baik. Biasanya kalau ada trauma terhadap orang tua ya, trauma dari orang tua, biasanya turun kepada anaknya. Tidak sengaja, misalnya nih orang tuanya pemarah. Orang tuanya pemarah, ya setiap kali marah. Nah, ketika kita punya anak, kita tidak sengaja kita juga menjadi pemarah untuk menghadapi anak-anak kita. Maka ini tidak ada cara yang lebih yang lebih pas ya, yang lebih manjur ya kalau kita memaafkan. Jadi kita memaafkan orang tua kita, kemudian kita juga akan melakukan hal yang lebih baik kepada anak-anak kita. Biasanya demikian. Jadi sebelum nanti kita sesi meditasi, kita akan ada sesi memaafkan juga dan minta maaf kepada orang tua.
Bu Hendrika, apakah sudah ikut pranic healing? Gimana Bu? Sudah ikut pranic healing kah? Kemarin terakhir sama Pak Dodi yang self pranic healing. Oke, ya. Ya, itu akan sangat membantu nanti. Dan nanti kalau Bu Hendrika bisa meneruskan ke kelas soul, ya, akan semakin bisa memahami kenapa saya lahir ada orang tua yang semacam yang memang orang tua Bu Hendrika, dan kemudian kenapa saya menjadi ibu dari anak-anak kami, anak-anak Bu Hendrika, begitu. Nanti di dalam kelas soul akan semakin mendalam itu, dan tentunya seperti yang sudah diceritakan Bu Astri tadi, akan membantu Bu Hendrika untuk menjadi anak yang lebih baik dan orang tua yang lebih baik, dan bagaimana mencintai diri lebih baik. Begitu, apakah ada lagi yang sharing? Kalau saya punya planning mau ikut kelas basic Bu ya. Oke, kelas basic pranic healing bagus. Nantinya juga akan nanti tentang tithing juga akan semakin jelas di sana di kelas basic pranic healing. Baiknya basic dulu atau yang soul tadi? Kelas soul dulu. Kebetulan di Palembang kita belum ada yang offline di sana ya. Kalau kelas soul ini tanggal 26 Juni ada online, Enrika. Oh, bisa online ya kalau online ya, kelas soul ini bisa online. Masalah basic dulu atau kelas soul dulu ini adalah tentatif, masing-masing orang itu kebutuhannya beda-beda. Tetapi dua-duanya bisa ditempuh setelah self pranic healing ataupun belum mengikuti pranic healing sama sekali. Baik Bu, makasih. Iya. Oke. Ada yang mau sharing lagi? Mungkin Bu Lucy, Mbak Lucy mau sharing? Oke, Mbak. Oke. Apakah ada yang chat ya? Meditasi Turinhat adalah penyambung relasi dan pembuka pintu maaf dari kita sendiri untuk bisa memaafkan dan minta maaf dengan lebih baik dan menyeluruh. Ini chattingnya Bu, chattingnya dari Lucy ya. Ya, oke. Ya, jadi Bu Lucy ini merasakan perbaikan relasinya terhadap orang tua. Dia bisa menerima orang tua apa adanya itu setelah dia memang ikut pranic healing, tetapi kemudian setelah dia mengikuti atau menjalankan meditasi Turinhat secara rutin. Jadi dia menganggap meditasi Turinhat itu adalah membangun, ya, mana tadi? Membangun ya relasi, ya, untuk bisa memaafkan dan minta maaf dengan lebih baik dan menyeluruh, ya, terhadap orang tuanya juga. Apakah ada yang mau sharing lagi? Selamat datang, Bu Dian, Bu Tias. Ini saya juga nggak ngerti nih, Mbak. Apa Bu ya? Selamat pagi Bu Ci, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Bu Dian dari manakah? Saya dari Jakarta Bu, dulu pernah ikut di Bintaro. Oke, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tias. Selamat pagi. Mbak Ciwi, saya dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru. Ya. Gimana, apa kabar Pekanbaru?
Jadi yang baru bergabung mungkin kami ulangi bahwa sesi pagi ini kita mengajak teman-teman move on ya, dari hambatan-hambatan relasi kita terhadap orang tua, ya, juga dengan anak. Ini ada chatting ya. Oke, saya bacakan chattingnya. Ini saya sharing, saya setuju dengan ungkapan bahwa kita tidak bisa memilih lahir dengan orang tua siapa. Tidak bisa memilih dilahirkan ke keluarga mana. Dengan meditasi, mengikuti meditasi secara rutin, saya belajar untuk menerima bahwa saya tidak sempurna. Orang tua saya pun tidak sempurna. Tetapi saya yang sudah belajar pranic healing bisa melihat dengan lebih jelas bahwa saya harus memulai memperbaiki hubungan. Walaupun saat ini hanya bisa lewat meditasi dan mempraktekkan teknik yang diajarkan di kelas soul karena belum bisa bertemu dan komunikasi langsung. Ya, ini sungguh luar biasa ya. Bu Lucy ini belum bisa ketemu dengan orang tuanya, belum bisa ketemu komunikasi langsung karena tidak tahu orang tuanya berada di mana. Tetapi dengan meditasi dan mempraktekkan apa yang diajarkan di kelas soul, dia seakan-akan sudah bisa ketemu, sudah bisa menerima bahwa orang tuanya juga tidak sempurna seperti dia juga tidak sempurna. Itu dari Mbak Lucy ya. Semoga ini menginspirasi. Bagaimana, mungkin ada yang mau menanggapi? Semuanya setuju? Apakah semuanya baru merenung? Oh benar, ternyata orang tua kita memang tidak sempurna. Kita juga tidak sempurna sebagai orang tua maupun sebagai anak juga. Sesi untuk remaja ya, untuk anak muda yang maksudnya yang kami bawakan ini selain Sabtu pagi jam 9 untuk minggu ketiga, akan kami tambahkan untuk minggu pertama jam 3 sore mulai bulan depan. Untuk tema yang akan datang mengerucut bagaimana kita berdamai dengan orang tua. Begitu, silahkan kalau teman-teman di sini merasa memerlukan itu, mungkin bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya seperti Mbak Astri dan Bu Laksmi tadi ya. Silahkan, karena anak-anak juga butuh penyadaran tentang ini. Bahwa kesulitan adalah milik kita semuanya. Ini adalah ujian kita untuk berkembang. Ya, ada kata-kata Bu Lucy saya copy dan paste untuk saya kirim ke WA Merti agar diingat-ingat. Terima kasih Bu Lucy atas sharingnya yang indah. Ya, terima kasih juga Bu Lucy sudah sharing dengan bagus ya. Ibu Laksmi, silahkan ya, ini Bu Lucy juga
sudah mengiyakan ya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Laksmi. Kalau tidak ada lagi tanggapan, kita cukupkan dulu sharingnya. Menyela sedikit Bu Ciwi. Ini kan Silahkan. kita kan mau meditasi Twin Heart. Biasanya sebelum itu ritual memaafkan. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, saya nggak merasa anak saya punya salah sama saya, tapi saya punya salah, kayak mana ya ritual memaafkannya? Bagaimana? Tolong diulangi. Kan anak saya ini masih 5 tahun dan 3 tahun. Kalau saya mau bawa untuk meditasi Twin Heart, ritual memaafkannya seperti apa? Biasa kan kalau ritual memaafkan tuh kita pertama memaafkan orang yang bikin kita sakit dulu, baru terus kita minta maaf kepada orang tersebut kalau kita juga punya salah. Kalau kondisinya hanya saya yang merasa saya punya salah, sementara anak saya tidak, ritual memaafkannya seperti apa ya? Kita lakukan sama nanti. Bahkan yang sepertinya tidak punya salah, ya dia pasti ada hal yang mungkin tidak mengenakan, Bu Hendrika ya. Ya anak-anak masih kecil-kecil ya, kadang-kadang juga ini sudah digantiin celana, baru digantiin celana aja sudah ngompol lagi gitu. Itu kan hal yang sebenarnya kalau kita melihatnya dengan tanpa cinta kasih kan itu juga hal yang sebenarnya menjengkelkan. Nah, hal-hal yang semacam itu yang mungkin juga kita lakukan yang tidak disadari, itu kadang-kadang ya kita juga perlu minta maaf. Maka tidak ada salahnya kita memaafkan anak-anak. Ya, dalam kondisi 3-5 tahun mungkin dia nggak ngerti ya kalau itu salah, tetapi ada hal juga yang dia membuat kita jadi repot, ya gitu. Iya kan Bu Hendrika? Ya, selama ini kalau kita memang melakukannya dengan cinta kasih ya kita memang tidak merasa repot. Nah, tetapi kadang-kadang orang tua itu bahkan merasa jadi korban karena punya anak. Ya ini saya karena punya anak, saya nggak punya me time ya. Saya ini punya anak, harus saya kerja keras dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada yang merasa jadi korban begitu. Tapi baik Bu Hendrika sampai tidak merasa anaknya punya salah ya, tapi baik untuk memaafkan. Memaafkan itu adalah hal yang benar. Ya, tidak peduli ini siapa yang salah, tetapi memaafkan adalah hal yang benar. Begitu, Bu Hendrika bisa diterima ya? Bisa Bu. Mbak Ciwi. Ya. Mungkin mari. aku cuma menambahkan untuk Mbak Hendrika Palembang tadi. Rasanya saya menangkap beliau mempunyai guilty feeling ya, atau rasa bersalah yang besar terhadap setiap malam. anak. Berarti mungkin loh Mbak Ciwi yang dibutuhkan beliau adalah memaafkan diri sendiri. Iya, oke. Maafkan Bu Hendrika sendiri. Karena kalau guilty feeling itu dibawa terus juga nggak bagus Mbak Hendrika. Nanti tekniknya seperti apa? Silahkan ditanyakan pada Bu Ciwi ya. Lebih jauh lagi Bu Hendrika, ya ini menyambung dari Bu Astri. Sebenarnya perasaan salah itu sendiri ya itu adalah timbul karena penilaian Bu Hendrika terhadap orang tua Bu Hendrika. Apakah benar begitu Bu Hendrika? Jadi Bu Hendrika merasa ada sesuatu yang salah dari orang tuanya yang itu masih mendaras pada Bu Hendrika, sehingga dia takut menjadi orang tua bagi anaknya, takut melakukan kesalahan bagi anaknya. Nah, maka dalam sesi ini silahkan nanti ya, terutama pada sesi ini
kami menggiring teman-teman semuanya di sini adalah minta maaf dan memaafkan orang tua. Ya, untuk diri sendiri nanti kita lain waktu, tapi kali ini kita memaafkan orang tua. Jadi rasa bersalah Bu Hendrika ini sebenarnya muncul karena ketakutan tidak seperti yang diharapkan oleh anaknya, seperti juga yang mungkin Bu Hendrika terima itu dari orang tua. Begitu ya, kita ambil akar masalahnya. Jadi hari ini kita memaafkan dan minta maaf kepada orang tua. Ya, sesuai juga dengan ini Idul Fitri kita. Begitu bisa diterima untuk semuanya? Bisa, makasih Bu Ciwi, Ya, Mbak oke. Terima Astrid. kasih Mbak Astrid mengingatkan Mbak Astrid. itu, mengingatkan kami juga bahwa rasa bersalah dalam diri sendiri itu seringkali ada sebabnya. Bisa Mbak Ciwi, wah Ya. ternyata lu seru. Malah Ya, opening kamarnya. ya, oke. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi di minggu kedua, minggu pertama bulan depan. Itu tanggalnya apa ya, nanti kita berikan pemberitahuan lagi jam 3 bagi yang bisa ikut atau mengikutkan putra-putrinya, silahkan untuk bergabung di sini. Temanya yang akan datang adalah berdamai dengan orang tua. Oke, apakah di sini semuanya sudah pernah meditasi Twin Heart? Yang belum, tolong raise hand. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, oke. Apakah semuanya sudah olahraga? Sedikit. Sedikit, oke, kita 3 menit kali ya, 5 menit lah. Oh, Bu Laksmi belum mau olahraga. Oke, kita olahraga dulu ya, antara 3 menit ya. Kemudian nanti kita akan kembali untuk meditasi bersama. Kita olahraga dulu. Nah, teman-teman di sini sudah olahraga? Atau kita lakukan bersama? Oke, kita lakukan bersama, tidak apa-apa. Ya. Kita putar bola mata kita ke kanan dan ke kiri 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita geleng-geleng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian lengan kita putar ke belakang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Kemudian tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putar pergelangan tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian putar badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian putar pinggul kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian lutut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian pergelangan kaki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putar pergelangan kaki. Kaki kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita semi squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 50. Kemudian kita rentangkan badan ke depan dan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, kita sudah olahraga. Sekali lagi, teman-teman di sini sudah banyak yang ikut pranic healing, jadi merasakan bagaimana pranic healing mengubah